Tiba waktunya saat ini kita akan mendengarkan kesaksian melalui narasumber yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Saya akan menyapa lebih dulu. Selamat sore Ibu Floren. Ya, terima kasih buat kesediaannya untuk bisa berbagi pada sore hari ini. Silakan Ibu Floren boleh memperkenalkan diri lebih dahulu kepada setiap kita. Baik. Silakan Bu Floren. Baik. Ya. Perkenalkan, nama saya Floren Dian. Usia saya 45 tahun. Saya tinggal di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dan saya sudah sembuh dari kanker payudara. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Floren, silakan. Ya. Baik. Saya akan memberi kesaksian perjalanan saya dari mulai divonis oleh dokter, yaitu di bulan Oktober tahun 2020, saya divonis mengidap kanker payudara grade 3. Sebagai manusia biasa, pastinya kita terkejut ketika kita dikabari bahwa sedang ada kanker di dalam tubuh saya. Saya kaget, terkejut, dan sempat berpikir bahwa hidup saya sebentar lagi akan berakhir. Sempat berpikir bahwa saya ketakutan gitu ketika mendengar vonis dokter. Kemudian pada saat itu saya tidak langsung berobat ke dokter, saya menggunakan alternatif. Saya coba dulu alternatif selama 1 bulan, dan menurut saya tidak ada perkembangan apa-apa, sehingga saya memutuskan untuk berobat di RSPAD di Jakarta Pusat. Di situ saya mengalami proses medis, dicek semuanya, dan ternyata benar memang ada benjolan di payudara saya yang di sebelah kiri. Kemudian dokter menyarankan untuk segera dilakukan operasi melalui prosedur yang lumayan cukup panjang. Luar biasanya Tuhan memberi kemudahan, kelancaran, Tuhan mempersiapkan juga orang-orang yang membantu dan menolong saya. Maka dilaksanakanlah operasi pada bulan Januari tahun 2021 di RSPAD di Jakarta Pusat. Setelah operasi dilaksanakan, operasi yang dilaksanakan itu adalah operasi lumpektomi, yaitu hanya diambil sebagian dari payudara saya, gitu. Jadi tidak diangkat full. Ternyata setelah 2 minggu hasil dari patologi anatomi dinyatakan bahwa tumor yang ada di payudara saya itu ganas. Kemudian saya ketika dapat dengar vonis dari dokter bahwa payudara saya, tumor itu adalah tumor ganas, ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya takut, ada ketakutan, ada kecemasan yang luar biasa. Karena dulu ketika saya belum mengalami sendiri, gitu, ketika mendengar orang sakit kanker gitu, yang ada dalam bayangan saya itu pasti sebentar lagi akan mati. Di saat situasi keadaan saya yang begitu khawatir, begitu cemas, saya belajar untuk berlari hanya kepada Tuhan. Saya belajar sungguh-sungguh apa yang pernah disampaikan oleh pendeta hamba Tuhan yang di gereja, bahwa belajar mengucap syukur, tetap puji sembah Tuhan, jangan punya pelarian kemana-mana selain hanya kepada Tuhan. Itu saya belajar untuk melakukannya dengan sekuat tenaga. Saya lari ke kamar, saya menangis, saya puji sembah Tuhan sampai badan saya lemas. Saya merasa sudah plong gitu ya. Karena saya percaya ketika saya hanya mengadu atau mencari hiburan dari teman-teman yang mungkin belum pernah mengalami situasi seperti saya rasa mereka tidak akan sepenuhnya mengerti keadaan saya. Di situ saya mengambil keputusan bahwa satu-satunya tempat pelarian saya hanyalah kepada Tuhan.
Di fase pertama kanker payudara saya harus menjalani 25 kali radiasi dan 8 kali kemoterapi. Di situ saya benar-benar mengalami pertolongan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa, karena efek kemo yang saya lewati itu ya memang ada, seperti muntah, mual, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memberikan saya kekuatan, saya dimampukan, bahkan pada saat itu saya dikuatkan oleh firman Tuhan di Mazmur 118 ayat 17 dan 18. Bahwa aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan tidak telah menghajar aku dengan keras tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Itu saya imani, saya yakini. Selama proses medis di fase pertama saya diminta untuk memberi kesaksian di beberapa tempat gitu ya. Saya begitu menyala-nyala, bersemangat, saya sudah sehat, saya sudah sembuh, saya sudah terima kesehatan itu semua. Dan saya terlalu percaya bahwa memang saya sudah terima kesehatan itu, saya sudah terima kesembuhan itu. Saya memberikan kesaksian di beberapa tempat, memberikan support, motivasi, semangat kepada teman-teman yang sedang mengalami situasi seperti yang saya alami. Kemudian saya mengalami relapse. Jadi setelah operasi yang pertama bulan Januari tahun 2021, radiasi 25 kali, kemudian kemoterapi, selesai pada bulan September tahun 2021, saya mengalami relapse di bulan Februari tahun 2022. Pada saat itu, di saat saya begitu menyala-nyala, memberikan kesaksian, bersemangat di mana-mana bahwa saya sudah terima kesembuhan, dan ternyata Tuhan izinkan saya mengalami 2 kali, saya alami relapse di payudara saya yang sebelah kiri. Tentunya pada saat itu mungkin bisa dijelaskan, mungkin relapse mungkin bisa dijelaskan mungkin. Oh ya, relapse itu kekambuhan, ada kekambuhan di payudara saya yang di lumpektomi itu, yang di sebelah kiri. Jadi saya mengalami kekambuhan lagi di bulan Februari tahun 2022. Nah, di situ sempat saya mengalami down. Ketakutan itu datang lagi, kekhawatiran itu datang lagi. Kemudian Tuhan ingatkan saya bahwa ketika dari awal kemarin aku sudah mengendalikan hidupmu, ambil alih hidupmu, berarti sampai saat ini aku masih tetap pegang kendali hidupmu. Saya imani, saya percaya, saya berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengikuti kekhawatiran saya, tidak mengikuti kecemasan saya, ketakutan saya. Tapi kalau sebagai manusia daging, kalau kita biarkan saja, memang perasaan itu yang paling kuat berkecamuk. Jadi pada bulan Februari 2022 itu juga, ketika saya mengalami relapse, kekambuhan, saya juga kena COVID. Jadi kondisi saya seperti merana ya, saat itu saya merasanya merana banget gitu ya, kena COVID. Saya sudah susah untuk makan, saya sudah susah untuk beraktivitas, tuh rasanya sudah berat sekali badan saya, ditambah mungkin tekanan secara mental ya kepada saya karena harus relapse, karena ada kekambuhan itu. Itu yang membuat saya menunda untuk pergi ke rumah sakit. Jadi bulan Februari, bulan Maret, ketika kondisi saya sudah mulai fit, saya periksakan diri ke dokter. Harapan saya itu bukan relapse. Harapan saya itu hanya ada benjolan kecil seperti jerawat itu di payudara saya yang di lumpektomi pada saat itu. Harapan saya itu cuma sekedar jerawat biasa yang nanti akan hilang gitu. Tapi ternyata berjalannya waktu justru jerawat-jerawat itu bertambah banyak. Dan saya
putuskan ketika saya sudah fit, saya pergi ke dokter lagi, saya periksakan lagi, dan dari dokter sampaikan bahwa itu ada kekambuhan. Dan dokter menyarankan untuk saya segera di mastektomi. Mastektomi itu pengangkatan sepenuhnya payudara saya. Dan itu bukan hal yang mudah sebenarnya untuk sebagai seorang perempuan gitu ketika mendengar vonis dari dokter bahwa kita harus diangkat payudaranya. Tapi yang saya ingat dan saya imani bahwa Tuhan pasti tolong saya. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Jadi melalui proses yang cukup panjang karena saat itu HB saya cukup drop karena kena COVID. Kemudian saya berupaya untuk menaikkan HB saya, ternyata tidak naik-naik, dan akhirnya keputusan dokter saya harus segera ditransfusi darah untuk segera menaikkan HB, karena untuk operasi minimal HB itu minimal harus 10. Pada saat itu saya HB di angka 8, jadi susah sekali untuk menaikkan HB. Setelah ditransfusi, HB saya naik jadi 11,6. Langsung saya urus semua prosedur untuk operasi, kemudian saya melaksanakan operasi pada bulan April 2022. Ternyata setelah dioperasi tahun 2022, tumor yang tumbuh jerawat kecil-kecil itu dinyatakan tumor yang ganas. Jadi dalam hati saya itu, saya tahu bahwa saya harus lewati proses yang sama seperti yang kemarin gitu. Dokter menyarankan saya untuk kemoterapi lagi sebanyak 6 kali. Nah, kemo yang kedua ini saya dicurigai ada penyebaran di paru-paru saya. Jadi karena saya saat itu batuk tidak pernah berhenti, jadi hasil dari toraks sepertinya ada nodul di paru-paru saya. Kemudian dokter menyarankan untuk kemoterapi lagi, dimulai pada bulan Juni. Bulan Juni 2022 saya harus kemoterapi lagi 6 sesi. Di situ sebelum kemoterapi ini payudara saya ini karena apa ya? Karena potongannya itu terlalu lebar sehingga daging saya itu tidak bisa menutup. Sehingga harus ditambal, istilahnya ditutup dari kulit dari paha saya. Jadi proses untuk saya kemoterapi, saya harus sembuh dulu, cangkok kulit saya harus sembuh dulu, harus siap dulu, baru saya akan menjalani kemoterapi. Jadi pada setelah hari di mana saya harus melepas perban di payudara saya, di dada saya yang sebelah kiri, di situ baru saya lihat nyata-nyata bahwa saya merasa bahwa saya ini cacat gitu. Saya lihat di depan kaca badan saya gitu ya. Saya bilang, Tuhan, ini aku. Dalam ketidaksempurnaanku, aku cacat, Tuhan, begitu. Dan memang saya pada saat itu merasa terpukul ya, merasa sangat terpukul. Ternyata bisa ya saya ngalami sampai titik ini gitu. Ternyata bisa ya saya mengalami proses yang ajaib seperti ini begitu. Saya berdoa, saya berserah penuh, saya tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, dan itu timbul setiap hari timbul. Di situ saya dapat ayat firman di Mazmur 73, di pasal 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Saya tidak lagi memusingkan soal payudara yang cuma tinggal sebelah dan lain sebagainya. Fokus saya hanya kepada Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa ini sudah lebih dari cukup. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam kehidupan saya, sekalipun saya harus mengalami mastektomi, sekalipun saya harus mengalami kemoterapi lagi, di mana 6 sesi itu kondisi prosesnya saya merasa begitu ajaib, luar biasa. Tuhan betul-betul selesaikan semuanya yang sudah Dia kerjakan dari semula. Saya percaya Tuhan berdaulat. Saya percaya masa depan saya sungguh ada. Saya percaya bahwa di dalam pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Untuk saat ini saya belajar untuk bisa menceritakan semua yang saya lewati. Jadi ketika ada teman-teman curhat, ada benjolan dan lain sebagainya, saya belajar untuk memberikan mereka motivasi, memberikan mereka semangat. Jangan takut, mari kita maju sama-sama. Percaya, dan puji Tuhan mereka dikuatkan gitu dengan kesaksian. Mereka dimampukan melewati proses-proses yang menyakitkan. Saya bilang memang rasa itu sepertinya memang ada gitu. Kita nggak bisa abaikan sebagai manusia daging dan manusia biasa. Perasaan takut, cemas, khawatir itu selalu ada, muncul. Bagaimana, apalagi saya yang pernah mengalami 2 kali operasi, ada bayangan-bayangan ketakutan yang terkadang iblis suka masuk di celah-celah ya. Ketika kita biarkan itu, dia akan semakin membesar, menjadikan ketakutan itu sebagai momok yang luar biasa. Saya belajar untuk tidak memberi makan kecemasan itu. Saya belajar untuk terus bersyukur. Saya belajar untuk terus percaya, terus berpengharapan bahwa saya sudah sembuh. Tuhan pasti tolong saya. Mungkin demikian kesaksian saya, Bu. Saudara-saudara dan Tuhan Yesus Kristus. Perubahan apa yang Ibu alami dalam hubungan dengan Tuhan sebelum dan sesudah Ibu sakit? Oh, luar biasa. Luar biasa. Karena yang seperti tadi yang saya sampaikan, saya tuh hanya mendengar soal mengucap syukur pada saat mengucap syukur dalam segala keadaan, tetap puji sembah Tuhan dalam segala situasi keadaan. Itu benar-benar, itu sungguh-sungguh saya lakukan ketika saya mengalami ini. Porsi doa saya, porsi keintiman dengan Tuhan itu lebih dibandingkan sebelumnya. Rasa syukur yang sebelumnya biasa-biasa saja ketika saya masih sehat, terima kasih Tuhan sudah selesai gitu ya. Sekarang setiap hari, setiap waktu itu merupakan anugerah. Setiap saat itu merupakan kasih karunia bahwa saya ini nggak bisa mengontrol diri saya. Saya tidak bisa mengontrol kesehatan saya tidak bisa mengontrol kesembuhan saya. Jadi semua yang saya terima sampai saat ini adalah semata-mata kebaikan Tuhan. Itu yang saya rasakan. Ya. Kalau prosesnya sudah selesai ya, kemo dan sinarnya sudah selesai ya. Sekarang tinggal kontrol saja ya. 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 Ibu Loren, gitu. Terima kasih buat kesaksiannya yang boleh dan mungkin ada pesan-pesan closing statement Ibu Loren buat seluruh kita semua, silakan. Apa yang mendengarkan pada sore hari ini? Baik, bahwa jangan kecewa untuk menerima proses didikan dari Tuhan, tetap punya pengharapan dan melihat kejadian hidup ini sebagai bukti bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Mungkin itu teman saya, Bu Lani. Oke, terima kasih Bu Loren. Izinkan saya akan berdoa ya buat Ibu Loren ya.
Bapak, kami bersyukur buat anakmu, Bu Floren, yang sudah boleh membagikan pengalaman hidupnya, perjalanan imannya bersama dengan Engkau, boleh bagaimana beliau boleh mengalami kuasa firman Tuhan ketika dia mempraktekkan dalam kehidupan, untuk mempraktekkan, memperkatakan firman, untuk menghidupi firman. Beliau boleh mengalami kuasa-Mu menyertai dan menguatkan, dan boleh melewati semuanya ini. Biar terus Kau memakai hamba-Mu ini menjadi alat dalam tangan-Mu, biar terus pakai, pertemukan dengan banyak orang-orang yang perlu dikuatkan, yang perlu ditolong, biar melalui kehidupannya boleh menyalurkan kuasa, kesembuhan, kasih buat banyak orang yang boleh dijumpai. Kami memberkati buat kehidupannya, keluarganya, dan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.